membahas tentang pemikiran dari tadi Hasan Hanafi. Kita akan lanjut ke pemikirannya M. Arkun. Sebelum kita membahas tentang pemikirannya, kita akan kulik dulu biografi tentang M. Arkun. Nah, M. Arkun ini lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di daerah Kabliyah Aljazair. Nah, daerah Kabliyah ini merupakan daerah yang terpencil di Aljazair. Nah, ini akan mempengaruhi cara pandang dari M. Arkun. Nah, daerah ini tuh sangat minim fasilitas pendidikan, sangat minim fasilitas pendidikan seperti perpustakaan gitu. Jadi sistem pendidikan di sana itu menggunakan oral atau lisan. Jadi sangat minim menggunakan teks tekstual, itu jarang gitu karena memang terpencil daerahnya. Nah, Arkun ini berada pada strata sosial yang cukup rendah gitu, namun orang tuanya merupakan seorang pedagang rempah-rempah. Nah, pada masa Arkun ini dia tinggal di situ, itu juga masih ada kolonialisme dari Perancis ya, makanya Arkun itu menguasai 3 bahasa daerahnya. Bahasa Arab merupakan bahasa nasional dan bahasa Perancis yaitu bahasa pemerintahan gitu. Nah, ini yang akan mempengaruhi Arkun dan pemikirannya. Nah, setelah itu dia bersekolah di SD sampai SMA gitu, dia bersekolah di daerahnya, tapi dia melanjutkan studinya di Perancis dan dia masuk di Universitas Perancis gitu, mengambil jurusan sastra Arab untuk S1. Nah, setelah lulus dia menjadi dosen tetap di Universitas Sorbonne dan beberapa dosen tamu gitu di Universitas Prancis gitu. Itu sekilas tentang biografi Arkun. Kita lanjut ke karya-karyanya. Nah, karya-karyanya itu banyak banget, bisa dibaca di PowerPoint, itu ada 10. Tapi yang fenomenal banget itu ya tentang rethinking Islam, yang ijtihad itu, terus kritik nalar Islam itu juga sangat fenomenal. Islamologi, humanimologi Islam itu yang sangat fenomenal. Nah, selanjutnya kita ke pemikiran M. Arkun. Di sini M. Arkun itu menggunakan metode hermeneutika, tapi dia juga karena S1-nya dalam sastra Arab ya, dia juga menggunakan metode linguistik dan epistemologis gitu. Kalau tadi Hasan Hanafi juga menggunakan hermeneutika, tapi dia juga menggunakan metode antropologis gitu. Nah, hermeneutika kan kita udah tahu ya, hermeneutika itu merupakan alat untuk menafsirkan teks, sedangkan linguistik ya mengkaji teks itu dari kebahasaannya gitu. Kalau epistemologis itu rekonstruksi keberagaman Islam yang sudah jumud. Nah, Arkun sendiri ini kan dia ada tokoh di belakang Arkun gitu yang mempengaruhi dia, yaitu Derindra. Nah, Derindra ini juga punya pemahaman tentang dekonstruksi. Dekonstruksi sama rekonstruksi itu beda. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan, rekonstruksi itu adalah bangunannya harus dihancurin baru dibangun lagi, sedangkan dekonstruksi adalah nggak perlu dihancurin bangunannya itu, tapi dibangun kembali gitu. Nah, si Arkun ini ingin mendekonstruksi Islam, ingin membangun kembali tanpa menghancurkan gitu. Nah, itu metode yang digunakan. Nah, di ini Arkun melihat bahwa dalam sejarahnya Islam memiliki peran cukup besar, kini perlu adanya dekonstruksi. Nah, itu dia. Nah, Arkun juga berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah produk sejarah. Ini yang cukup kontroversial ya, dan perlu diperhatikan, jangan salah tafsirkan gitu, tentang pemikiran M. Arkun. Nah, M. Arkun ini berpendapat bahwa Al-Quran ini produk sejarah gitu. Bahkan dia juga berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak otentik gitu. Jadi, kalau Al-Quran itu adalah produk sejarah pada masa itu, maka menurut M. Arkun, Al-Quran sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa ini, karena dia itu menggunakan istilah epistemi. Banyak istilah epistemi di dalam jurnal atau buku-bukunya M. Arkun itu. Epistemi itu apa sih? Kalau yang saya baca,
dari berbagai definisi. Episteme itu adalah lapisan gitu, lapisan sejarah. Jadi kayak kue lapis, sejarah itu punya warna, punya lapisan, tiap lapisan tuh punya warna. Nah itu, jadi kita nggak bisa, ya lapisan itu akan mempunyai warnanya sendiri-sendiri gitu. Nah dari situ Arkun yang tadi saya bilang, kalau Arkun itu bilang kalau Al-Quran itu tidak otentik, Arkun berpendapat bahwa Al-Quran itu Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan disebarkan secara hafalan kepada sahabat itu otentik. Tapi ketika Al-Quran itu sudah mulai ditulis dan dibukukan, dimushafkan, itu yang tidak otentik gitu. Karena ini berpengaruh pada kondisi sosial dan pokoknya terkontaminasi lah dengan budaya gitu. Nah ini yang perlu kita tafsirkan itu di sini. Gitu. Nah, kita masuk lagi ke ada perspektif postmodernisme. Nah, di sini Arkun menggabungkan unsur nalar Islam dan nalar modern. Nalar Islam itu tentang keagamaannya, dan nalar modernisme itu dicirikan sebagai kritisme dan nasionalisme yang kuat. Gitu. Nah, terus Arkun di sini juga berpendapat ya bahwa ketika Imam Syafi'i memunculkan mazhab gitu, mazhab jadi banyak-banyak, umat Islam ini jadi terkotak-kotak gitu, jadi dikotomi, jadi terbagi. Jadi kan ada Arkun nanti itu membagi sebagai yang tak terfikirkan itu meluas gitu. Nah selanjutnya Arkun berpendapat bila Islam ingin maju maka harus menggunakan penaran barat, seperti yang itu tadi saya bilang. Nah terus Arkun merujuk pada Derinda, yang Derinda itu menyatakan bahwa menyatakan tentang dekonstruksi gitu. Nah kita masuk ke kritik nalar Islam. M. Arkun sendiri berpendapat bahwa Islam terjebak pada teologi dogmatis yang sifatnya kaku. Apa sih teologi dogmatis? Jadi tadi kita udah tahu ya, teologi itu kan ilmu ketuhanan gitu, ilmu pendekatan terhadap Tuhan. Nah dogma itu sesuatu yang mutlak, yang nggak bisa disentuh, yang nggak bisa diubah. Itu mutlak, seperti Al-Quran itu kan mutlak, dogma. Nah Islam itu terjebak di situ gitu. Islam itu terjebak pada dogma-dogma itu. Jadi kita kayak dilarang menafsirkan Al-Quran karena itu tidak boleh disentuh. Itu area yang suci mutlak gitu. Nah itu Arkun itu ingin menerobos itu. Jadi Islam tuh jangan terkungkung gitu dalam dogma-dogma gitu. Kita tuh harus bebas menafsirkan gitu. Islam tuh harus bebas untuk maju ya, bukan menafsirkan yang sembarang, itu enggak juga maksudnya. Terus Arkun menggunakan kritik sejarah untuk melihat fenomena sosial dan budaya. Nah tadi karena Islam itu terjebak pada dogma, Arkun itu menawarkan kritik sejarah, bahwa kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, kita lihat dulu sejarahnya, sejarah ketika wahyu itu turun bagaimana, terus pendapat kondisi sosial masyarakat saat wahyu itu turun bagaimana. Nah itu yang Arkun tawarkan. Kemudian ada mengambil rasionalitas barat untuk memahami agama lebih dalam dan tidak tertutup. Nah rasionalitas barat yang tadi dijelaskan di postmodernisme, bahwa Arkun ingin menyatukan nalar Islam dan nalar modern. Nalar modern yang identik dengan kritis. Jadi kita harus kritis dalam memahami teks keagamaan gitu menurut M. Arkun. Selanjutnya memahami Al-Quran secara kritis dan mendalam dari berbagai segi, itu seperti yang penjelasan saya barusan. Nah Arkun ini membagi epistemi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan pertama, yaitu tingkatan klasik. Yang ini adalah pemikiran awal atau pembentuk peradaban Islam. Nah ini termasuk Rasulullah dan para sahabat gitu. Nah tingkatan kedua adalah skolastik, ditandai dengan meluasnya medan taklid dan sistem berpikir umat Islam.
Nah, terakhir modern. Modern tuh yang sekarang ini dipengaruhi oleh globalisasi, pemikiran barat, dan lain sebagainya. Apa yang dikenal sebagai istilah kebangkitan. Nah, dari tiga epistemi itu yang saya tadi udah jelasin, epistemi adalah lapisan sejarah yang punya warna berbeda-beda. Arkun ini memiliki tema-tema atau term pembahasan, menjelaskan 3 term gitu. Nah, ada yang namanya thinkable yang terfikirkan, ada yang namanya unthinkable tidak terfikirkan, dan not yet thought belum terfikirkan. Nah, thinkable ini yang terfikirkan adalah ketika syariat itu, dan ketika dominasi mazhab itu membuat menyusutkan term thinkable. Bentar, saya buka dulu. Nah itu, di awalnya yang terpikirkan maksudnya adalah hal-hal yang mungkin umat Islam memikirkan, yang demikian bisa dipikirkan karena merupakan hal-hal yang jelas, kayak syariat-syariat agama yang jelas gitu loh. Nah, tafsir-tafsir Al-Quran yang jelas gitu, yang itu yang terpikirkan. Tapi kalau ketika mazhab itu hadir di tengah umat Islam, menurut Arkun itu adalah kelengahan bagi umat Islam, yang membuat Islam itu jumut, yang membuat Islam itu stagnan gitu. Karena itu kita jadi terjebak pada pengkotak-kotakan itu, padahal kan Islam itu universal dan harus bisa diterima oleh semua orang, dan kita harus menghapuskan diskriminatif gitu menurut M. Arkun. Nah, terus juga ada yang tidak terpikirkan atau yang belum terpikirkan, itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak mempunyai hubungan atau korelasi antara agama dan nilai gitu. Dan term tak terpikirkan atau unthinkable itu makin meluas, dan terlebih ketika menghadapi modernitas gitu. Jadi kita itu terjebak gitu pada dogma-dogma yang nggak boleh kita tafsirkan sembarangan gitu. Kita nggak boleh, kayak misalnya tadi Hasan Hanafi menafsirkan sifat-sifat Tuhan dibahasakan secara manusia, itu kan adalah pemikiran yang unthinkable kan sebenarnya, maksudnya tidak terfikirkan, tidak boleh disentuh, tidak boleh diubah gitu, karena itu mutlak, tapi dia sentuh gitu. Nah, akan semakin banyak unthinkable yang meluas di dalam Islam, yang membuat Islam itu jumut, yang membuat Islam itu stagnan. Terus ada yang belum terfikirkan, adalah hal yang mempunyai hubungan antara agama, ada yang tidak memiliki hubungan agama dan nilai atau norma. Nah itu dia. Terus kita masuk ke kesimpulan. Nah singkatnya, ketika pemikiran masyarakat itu sederhana, agama itu akan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap sosial di masyarakat gitu. Nah, agama akan kehilangan perannya ketika masyarakat sudah mengalami kemajuan, terutama kemajuan di bidang pengetahuan. Nah, Islam itu harus mengakomodasi perubahan zaman dan dinamikanya. Nah, Hasan Hanafi dan M. Arkun ini menawarkan metode dan pemikiran yang berani untuk memberantas atau mengeluarkan dari stagnansi itu. Nah, itu ya pembahasan tentang pemikiran M. Arkun dan Hasan Hanafi. Saya Syauki Sutkahayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.